Yang pertama, siapkan setengah kilogram mantang atau ubi jalar ya. Mau pakai yang warna ungu, warna kuning, atau yang warna putih boleh, sesuai selera aja. Ini sudah dikupas, dicuci bersih, kemudian dipotong-potong agak tipis biar nanti lebih cepat empuknya. Kalau sudah seperti ini, sekarang akan kita kukus. Ini panci kukusan airnya sudah mendidih ya. Dikukus sampai mantangnya empuk, kira-kira sekitar 15-20 menit. Setelah kira-kira 20 menit, ini mantangnya udah mateng, siap untuk diangkat. Tuang mantang yang sudah mateng ke dalam wadah. Tambahkan setengah sendok teh garam. Ini saya tambahkan sedikit pewarna makanan warna kuning, kira-kira 4 tetes. Kalau nggak ada atau nggak suka, boleh dilewatkan aja. Terus ini kita haluskan. Saya haluskan pakai ulekan. Ulekannya dibungkus plastik ya, biar nanti nggak bau bawang atau bau cabai. Diulek sampai benar-benar halus dan lumat seperti ini. Kemudian tambahkan 150 gram tepung tapioka. Lalu diaduk sampai tercampur rata atau diuleni. Boleh pakai centong nasi kalau kira-kira masih panas. Tapi karena ini udah hangat-hangat agak panas, jadi saya uleni pakai tangan aja. Pastikan tangannya sudah bersih ya. Ini jangan buru-buru ditambah air sampai nanti adonannya benar-benar kecampur dengan tepung seperti ini. Kalau kira-kira adonannya sedikit keras, bisa ditambahkan air sedikit demi sedikit. Ini ditambahinya pakai sendok aja ya, biar nanti gak kebanyakan. Nah, punya saya ini, saya tambahkan air sebanyak 4 sendok makan, lalu diuleni lagi sampai kecampur. Untuk penambahan airnya itu dikira-kira aja ya. Kadang-kadang tekstur ubi kan berbeda-beda. Ada yang nggak perlu ditambah air, adonannya udah cukup kalis. Ada juga yang harus ditambah lebih banyak air. Walaupun 4 sendok makan kurang, boleh kok ya kalau harus ditambah air lagi kalau memang adonannya masih keras. Nah, sambil nanti kita membulatkan, kalau memang adonannya udah mulai mengeras lagi, boleh lagi ditambah dengan air sampai kira-kira adonannya benar-benar cukup untuk dibentuk, nggak akan retak biar nanti kleponnya itu nggak bocor. Ini sudah cukup, bisa dibentuk. Sebelum dibentuk, sekarang saya mau masak kelapa parutnya dulu. Di sini saya siapkan 150 gram kelapa parut setengah tua. Diambil bagian daging putihnya saja. Tambahkan sedikit garam, kira-kira 1/4 sendok teh. Lalu aduk sampai rata. Ini saya tambahkan juga dengan daun pandan. Kalau nggak ada ya dilewatkan nggak apa-apa. Terus ini akan dikukus. Kukus kurang lebih sekitar 10 menit agar nanti kelapanya ini tanak, jadi nanti nggak gampang basi ya. Setelah 10 menit kelapanya udah mateng, udah tanak, kita angkat dan ini kita sisihkan dulu. Kita kembali ke adonan kleponnya. Ini saya sudah sediakan gula merah yang sudah diiris tipis. Saya pakai gula aren, harus diiris tipis biar nanti gulanya gampang lumer di bagian dalam. Setelah itu kita ambil sedikit adonan. Besarnya sesuai selera. Ini saya bulat-bulatkan dengan besarnya seperti besarnya bola pingpong. Kita remas-remas dulu, ditekan-tekan sedikit ya biar nanti adonannya kecampur. Setelah itu kita buat lubang tengahnya seperti ini, seperti kita mau buat empek-empek kapal selam. Atau kalau pakai cara lain juga boleh ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian beri isian dengan gula merah secukupnya aja. Jangan kepenuhan juga ya, biar nanti nggak susah ketika dibulatkan. Lalu ini dirapatkan dan bulat-bulatkan kembali sampai mulus. Kalau takut bocor, adonannya bisa ditebalkan lagi ya, artinya dibuat ukuran besar sedikit tebal biar nanti gulanya gampang bocor. Setelah semua selesai dibulatkan, ini siap untuk direbus. Siapkan air mendidih, kemudian ini kita rebus semuanya. Kalau memang pancinya kecil bisa direbus 2 atau 3 kali. Direbus dengan api sedang sampai kleponnya ini mengapung dan mengembang besar. Sampai bagian dalamnya itu benar-benar matang. Kalau sudah cukup kokoh, ini boleh kita aduk sesekali biar nanti nggak lengket dan nggak gosong. Nah, ini kleponnya udah mengembang besar. Sekarang ini kita angkat. Ditiriskan dulu, kemudian boleh ditaruh di wadah dulu. Atau kalau mau langsung digulingkan di atas kelapa parut juga bisa. Kemudian ini dibalur-balur sampai rata.
Jadi kalau mau ditaruh di wadah, baru nanti digulingkan satu-satu juga boleh ya. Siapkan 1 kg ubi, ini nggak harus pakai yang warna kuning ya. Kemudian dikupas dan dicuci bersih lalu dipotong-potong biar nanti ubinya lebih cepat matang. Boleh juga pakai ubi ungu ataupun ubi yang warna kulitnya merah. Nanti sama aja hasilnya, cuman beda warna aja. Kemudian kita akan kukus, ini kukusannya udah mendidih. Dikukus sampai ubinya matang, durasinya kurang lebih sekitar 20 menitan atau bisa lebih ya. Setelah sekitar 20 menit dikukus, ini ubinya udah empuk, udah matang ya, bisa dites tusuk. Kemudian diangkat lalu pindahkan ke wadah, tambahkan 3/4 sendok teh garam, kemudian ini dihaluskan. Untuk menghaluskannya, Umi cuma pakai ulekan yang dibungkus pakai plastik seperti ini ya, karena ulekannya bekas cabai biar nanti nggak beraroma cabai ataupun bawang. Setelah diulek sampai halus kayak gini, sekarang tambahkan 350 gram tepung tapioka, lalu diaduk sampai tercampur rata. Saat pertama diaduk mungkin akan terasa sangat keras ya, tapi biarkan aja diuleni terus sampai adonannya tercampur rata, sampai benar-benar kalis sehingga nanti kita bisa menentukan apakah ini kurang air atau tidak. Nah sepertinya ini masih kurang air, sekarang akan Umi tambahkan dengan air, ditambahnya pakai sendok makan aja. Ini Umi tambahinnya kira-kira sekitar 15 sendok makan sampai nanti bentuknya itu lebih lembut sehingga nanti ketika dibentuk bulat-bulatan itu nggak gampang pecah. Langsung aja ambil sedikit adonan kira-kira sebesar biji kelereng, sedikit ditekan kemudian dibentuk bulat-bulat seperti ini sampai mulus. Kalau sudah selesai semuanya dibentuk bulat-bulatan, ini akan kita rebus. Siapkan panci, masukkan 2 liter air. Kalau ditakar pakai gelas itu sekitar 10 gelas belimbing penuh. Kemudian tambahkan 250 gram gula pasir, 3/4 sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan. Dimasak sampai mendidih dan gulanya larut. Setelah gula larut, masukkan bola-bola ubinya. Ini dimasak sampai nanti ubinya matang mengembang ya. Dimasak pakai api sedang, sesekali nanti boleh diaduk-aduk biar nanti nggak gosong bagian bawahnya. Untuk bahan pengentalnya, siapkan 4 sendok teh tepung tapioka, larutkan dengan sedikit air, aduk sampai semuanya tercampur rata, dan ini kita sisihkan dulu. Sesekali ini boleh diaduk ya, biar bawahnya itu nggak gosong, lalu dimasak lagi sampai mateng. Jika bola-bola ubinya udah matang sempurna, udah bulat-bulat gede-gede kayak gini, sekarang kita masukkan larutan pengentalnya. Diaduk terus sampai tercampur rata, sampai nanti kuahnya mengental. Kalau kuahnya udah mengental kayak gini, udah meletup-letup, ini udah matang, siap diangkat. Kemudian untuk saus santannya, siapkan 500 ml santan. Tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan. Lalu masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih agar nggak pecah santan. Sembari itu siapkan 4 sendok teh tepung maizena atau tepung beras juga boleh ya. Larutkan dengan sedikit air, kemudian diaduk rata. Lalu kalau santannya ini udah mendidih, udah matang, masukkan larutan tepung berasnya. Diaduk sampai rata sampai nanti tekstur santannya itu sedikit mengental. Kemudian angkat dan ini kita sisihkan. Sekarang bubur candil ubi kuningnya siap untuk disajikan. Kita taruh di piring ataupun mangkok, kemudian ini disiram dengan saus santan yang super kental, gurih dan wangi. Dan siap untuk dinikmati. Siapkan panci untuk memasak, kemudian kita masukkan 700 ml air. Lalu masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan 50 gram mutiara. Tambahkan sedikit pewarna makan warna merah. Kalau nggak ada boleh dilewatkan ya. Ini saya kasih biar nanti warnanya lebih bagus aja. Dimasak selama 10 menit. 10 menit itu dihitung dari setelah mendidih ya. Setelah dimasak selama 10 menit, matikan api kompor, kemudian tutup dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit buka tutupnya. Ini belum transparan semuanya ya. Ini akan kita masak lagi selama 10 menit. 10 menit itu dihitung dari setelah mendidih ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini sudah mulai transparan semuanya ya.
Sekarang kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan dimasak lagi sampai gulanya larut sambil diaduk-aduk dan kuahnya sedikit berkurang. Kemudian angkat. Untuk bahan bubur candilnya, siapkan 250 gram ubi. Ini sudah Umi kupas dan dicuci bersih ya. Kemudian dipotong-potong biar nanti lebih cepat matang. Untuk ubinya boleh pakai ubi ungu atau ubi yang lainnya juga boleh ya. Sesuai selera aja, nggak harus ubi kuning seperti ini. Lalu ubinya ini dikukus. Ini panci kukusannya udah mendidih ya. Dikukus selama 15 menit hingga ubinya empuk. Setelah ubinya empuk, ini kita angkat. Sengaja saya masukkan wadah seperti ini ya, biar lebih mudah aja mengangkatnya setelah matang. Langsung aja dalam keadaan masih panas, ubinya kita pindahkan ke wadah lain, kemudian ini kita tumbuk sampai halus. Untuk menumbuknya, saya pakai cobek yang dibungkus plastik seperti ini ya, boleh juga pakai sendok garpu ataupun centong nasi. Setelah ubi halus, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 75 gram tepung tapioka, dan ini kita uleni sampai adonannya tercampur rata dan kalis. Ini tangannya sudah saya cuci bersih sebelumnya, jadi saya nggak pakai sarung tangan ya, biar lebih mudah. Kalau udah kalis sudah tercampur rata, ini udah cukup. Dan ini akan kita coba bulat-bulatkan ya. Kalau dibulatkan masih retak, berarti adonannya kurang air ya. Ini masih belum mulus banget, saya tambahkan air kira-kira 2 sendok makan. Nambahnya sedikit demi sedikit aja pakai sendok biar nanti nggak kelembekan. Uleni lagi sampai rata. Kira-kira udah cukup, sekarang baru akan kita bentuk bulat-bulat. Untuk bulat-bulatannya itu besarnya sekitar sebesar biji kelereng atau lebih besar dikit ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Jika semuanya sudah selesai dibulatkan, sekarang ini akan kita rebus. Siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 500 ml air. Tambahkan 100 gram gula merah. Saya pakai gula aren. 1 sendok makan gula pasir. 1 lembar daun pandan. Dan 1/4 sendok teh garam. Dimasak sampai mendidih dan gula larut. Sambil menunggu mendidih, sekarang kita siapkan 1 sendok teh tepung tapioka dilarutkan dengan sedikit air lalu aduk sampai rata. Kalau sudah mendidih dan gula juga sudah larut, sekarang masukkan bola-bola ubinya. Ini dimasak sampai ubinya benar-benar matang ya. Nanti akan mengembang jadi besar-besar. Nah seperti ini harus sampai benar-benar matang, sampai mengembang agar bagian dalamnya juga matang. Kalau udah matang baru kita masukkan larutan tepung tapioka, aduk rata dan masak sampai kuahnya mengental. Kalau kuah udah mengental, ini udah matang, siap diangkat dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan panci untuk memasak, masukkan 50 gram tepung beras, 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 500 ml santan, 1/4 sendok teh pasta pandan. Kalau nggak ada boleh dilewatkan, nggak pakai pasta pandan juga nggak apa-apa. Terus diaduk sampai tepungnya larut. Kemudian dimasak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga nanti ini mengental dan meletup-letup sampai tekstur adonannya kalis. Nah kira-kira seperti ini. Ada yang kalau buat bubur sumsum itu cuman kayak gini aja udah mateng udah ya. Tapi kalau Umi agar bubur sumsumnya itu benar-benar tanak, ini nyala apinya akan Umi ganti ke nyala api paling kecil sampai kayak mau mati gitu ya. Kemudian ini kita tutup dan diamkan selama 15 menit sehingga nanti bubur sumsumnya ini benar-benar matang dan tanak. Setelah 15 menit ini bubur sumsumnya udah matang, kita aduk rata kembali sampai buburnya itu halus dan siap untuk disajikan. Selanjutnya siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml. Tambahkan 100 ml air, 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, dan ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk agar nanti nggak pecah santan. Untuk bahan pengentalnya siapkan 1 sendok teh tepung beras, larutkan dengan sedikit air. Jika santan sudah mendidih, sekarang kita masukkan larutan tepung beras dan masak lagi, aduk terus sampai nanti santannya mengental, lalu angkat. Untuk santannya boleh juga pakai santan dari kelapa parut asli sebanyak 100 ml ya. Dan ini bubur serintilnya siap untuk disajikan, kita tata di piring, ada bubur sumsum sutranya, ada mutiara dan juga ada bubur candilnya.
lalu siram dengan saus santannya. Ini aromanya udah menggoda sekali. Siapkan 600 gram ubi ungu yang sudah dikupas. Jadi berat bersihnya itu adalah 600 gram setelah dikupas. Kemudian dikukus. Untuk mengukusnya boleh dipotong tipis-tipis ya biar cepat mateng. Ini tapi Umi kebetulan gede-gede tapi nggak apa-apa. Kemudian kita haluskan. Saya haluskan pakai ulekan kayak gini. Atau kalau cara buatnya itu semua bahannya mau di blender jadi satu juga nggak masalah ya. Nanti kalau kita haluskan pakai kayak gini bisa nanti selanjutnya itu disaring lagi. Tambahkan 185 gram tepung tapioka, 100 gram tepung beras, 350 gram gula pasir, 3/4 sendok teh garam, 700 ml santan kekentalan sedang. Ini saya ambil dari setengah butir kelapa parut. Kemudian diaduk sampai tercampur rata hingga gula pasirnya larut. Nah, karena ini nggak di blender, makanya hasilnya seperti ini ya, nggak terlalu halus. Jadi kalau teman-teman nggak mau repot, ini bisa di blender jadi satu ataupun di chopper. Selanjutnya adonan mau saya saring. Ini bisa kita aduk pakai whisker, pakai centong nasi, ataupun juga pakai sendok dengan cara ditekan-tekan seperti ini sampai semua ubi ungunya itu larut semuanya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini sehingga tekstur dari ubi ungunya sudah benar-benar halus. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Untuk memastikan ini benar-benar sudah halus, boleh juga disaring sekali lagi ya. Untuk adonan pelapis yang warna putih, siapkan wadah, masukkan 160 gram tepung beras, 90 gram tepung tapioka, 2 sendok makan gula pasir atau setara dengan 30 gram, setengah sendok teh garam, setengah bungkus vanili bubuk atau kira-kira 1/4 sendok teh, dan 800 ml santan kekentalan sedang. Ini saya ambil dari setengah butir kelapa parut. Dimasukkannya secara bertahap ya sambil diaduk-aduk hingga adonannya licin dan halus. Setelah kira-kira tidak ada tepung yang bergumpal, ini bisa kita masukkan lagi sisa larutan santannya dan aduk sampai rata. Untuk memastikan benar-benar tidak ada tepung yang bergerindil atau menggumpal, ini tetap mau saya saring. Jadi kalau mau di blender juga bisa ya, nggak apa-apa, nggak masalah, akan lebih praktis dan juga lebih cepat. Ini adonan putihnya kita sisihkan dulu. Selanjutnya untuk cetakannya saya pakai cetakan agar-agar. Ini ukurannya itu sekitar 3 literan ya. Sebelumnya saya olesi dulu pakai minyak goreng tipis-tipis aja. Jangan terlalu banyak ya karena tadi kan adonannya sudah menggunakan santan. Kemudian langsung aja kita tuang adonan kue talam ubi ungunya. Ini langsung aja dimasukkan semuanya. Dan siap untuk dikukus. Siapkan panci kukusan, pastikan airnya udah mendidih. Selanjutnya ini dikukus dengan api sedang selama 25 menit. Tutup kukusannya, jangan lupa dilapisi dengan kain bersih agar uap air nggak jatuh ke adonan. Setelah 25 menit dikukus, buka tutup kukusannya. Adonannya sudah mulai set ya. Sekarang akan kita tuang adonan pelapis yang warna putih. Sebelum dituang sebaiknya diaduk terlebih dahulu biar nanti tepungnya nggak mengendap. Ini dituang separuh dari adonan aja. Kemudian dikukus selama 15 menit menggunakan api sedang. Setelah 15 menit kita buka tutup kukusannya. Adonannya sudah mulai set ya. Sekarang kita tuang lagi sisa adonan pelapis yang warna putih. Jangan lupa sebelumnya diaduk dulu ya biar tepungnya nggak mengendap. Lalu ini dikukus lagi selama 25 menit dengan api sedang biar nanti kuenya benar-benar tanak sehingga gak gampang basi. Setelah sekitar 25 menit ini kue talam ubi ungunya udah matang, siap untuk diangkat. Biarkan kuenya hingga dingin atau sedikit hangat baru nanti dilepaskan dari cetakan. Karena kalau masih panas banget kuenya masih sangat lengket. Nah ini kuenya sudah hangat, sekarang saya mau lepaskan dari loyang cetakan. Jadi nggak saya tunggu dingin ya, karena sudah cukup kokoh, udah nggak lengket bagian permukaannya. Ini sangat berat jadi harus hati-hati.
Dilepaskannya pun sangat mudah sekali, nggak lengket sama sekali. Dan kue talamnya siap untuk dipotong-potong. Yang pertama, saya mau buat unti kelapanya dulu atau enten-entennya. Siapkan 200 gram kelapa parut. Pilih kelapa parut setengah tua. Boleh diambil daging putihnya aja atau sekalian sama bagian kulitnya juga nggak apa-apa. Kemudian tambahkan 125 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan, 70 ml air atau sekitar 8 sendok makan. Kemudian ini kita masak dengan api sedang sambil diaduk-aduk hingga kelapanya kesat. Jangan sampai terlalu kering ya, biar nanti hasil enten-entennya enak. Nah, ini kelapanya udah sat atau udah keset ya, warnanya sedikit berubah. Kemudian kita angkat, lalu letakkan di dalam wadah biar nanti kelapanya nggak mengering. Setelah mulai dingin, ini bisa kita bentuk bulat-bulat. Tujuannya dibentuk bulat biar nanti ketika kita masukkan ke dalam adonan itu lebih mudah. Kira-kira sebesar biji kelereng. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya siapkan 1 kg ubi, saya pakai ubi ungu. Kalau ada ubi kuning juga boleh atau pakai ubi yang warnanya putih juga boleh, sesuai selera aja. Kemudian ini akan kita kukus sampai matang. Dikukus dengan api sedang kurang lebih sekitar 20 menit ya, sampai ubinya empuk. Setelah 20 menit ini ubinya udah empuk, udah matang, siap diangkat. Pindahkan ubi ke dalam wadah yang lebih besar. Tambahkan setengah sendok teh garam. Dan ini kita ulek sampai halus. Saya pakai ulekan yang dibungkus dengan plastik ya. Tujuannya dibungkus barangkali ulekannya itu bekas bawang ataupun cabai biar nanti aromanya nggak ngena ke kuenya ya. Kemudian tambahkan 230 gram tepung tapioka atau sebanyak 250 gram itu dikurangi 2 sendok makan. Aduk sampai rata. Ini akan saya uleni aja pakai tangan biar cepet. Lalu tambahkan santan kental sebanyak 15 sendok makan. Untuk santan kentalnya boleh pakai kelapa parut asli ataupun juga boleh pakai santan instan. Sebaiknya direbus dulu ya biar nanti kuenya nggak gampang basi. Jika menggunakan santan instan sebaiknya ditambahkan air. Setengah bungkus santan instan udah cukup, ditambah sedikit air dan dimasak sampai mendidih. Kalau udah dingin baru boleh digunakan. Jika dengan 15 sendok makan adonan masih terlalu keras, boleh ditambahkan air lagi atau ditambahkan santan lagi. Diuleni sampai adonannya lembut, sampai bisa dibentuk bola-bola. Jika menggunakan ubi kuning ataupun ubi putih, karena teksturnya yang sedikit lembek, sebaiknya penggunaan santannya dikira-kira aja, jangan sampai kebanyakan. Selanjutnya kita ambil adonan secukupnya aja, kira-kira 1 sendok makan. Lalu ini kita pipihkan, kemudian diisi dengan enten-enten. Untuk enten-entennya, selain menggunakan gula pasir, boleh juga menggunakan gula aren. Kalau menggunakan gula aren rasanya nanti jauh lebih enak teman-teman ya, karena aroma gula aren itu sangat wangi sekali. Nah, ini kita rapatkan, kemudian bulatkan. Lakukan semuanya sampai selesai. Selanjutnya siapkan daun pisang. Lebar daun pisang sekitar 1 jengkal. Ini sudah saya lap bersih. Jika daun pisangnya terlalu keras, boleh dikukus sebentar ataupun dipanggang di atas api juga boleh, atau dijemur sebentar juga boleh. Untuk membungkusnya, lakukan seperti pada video ya.
Bagian ujungnya ini supaya digunting biar nanti lebih mudah untuk dilipatnya. Nah, lakukan seperti ini sampai semuanya selesai. Nah, setelah semuanya selesai, ini siap untuk dimasak. Langsung aja kita masukkan dulu ke dalam kukusan. Ini airnya belum mendidih teman-teman ya. Jadi masih air dingin biasa. Selanjutnya nyalakan api kompor. Jangan langsung ditutup ya, biarkan airnya mendidih dan mengeluarkan uap panas. Setelah mendidih dan mengeluarkan uap panas, ini kita tutup, kemudian dimasak kurang lebih sekitar 25 menit dengan api sedang sampai kuenya matang. Untuk tutup kukusannya nggak usah dilapisi dengan kain bersih ya. Setelah 25 menit, ini kuenya udah matang, siap untuk diangkat. Siapkan 150 gram ubi ungu yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Jadi berat bersihnya itu adalah 150 gram setelah dikupas ya. Selanjutnya kukus ubi ungu hingga matang kurang lebih sekitar 15-20 menit. Setelah ubinya matang, matikan api kompor kemudian angkat dan ini dibiarkan dulu hingga sedikit hangat. Setelah ubi ungunya sedikit hangat, kita akan haluskan dulu menggunakan sendok garpu. Gak usah terlalu lumat ya, biarkan masih ada tekstur ubinya. Kemudian siapkan wadah yang lebih besar. Masukkan ubi ungu yang sudah dihaluskan sebelumnya. Tambahkan dengan 250 gram tepung beras ketan. Setengah sendok teh vanili bubuk atau 1 bungkus kecil seperti ini. Seperempat sendok teh garam. Dan ini kita aduk rata. Ngaduknya jangan ditekan-tekan ya, cukup diaur-aur aja sampai semuanya tercampur rata. Lalu tambahkan 250 gram kelapa parut. Pilih kelapa parut setengah tua, kemudian dibuang kulit coklatnya itu. Jadi kita ambil bagian daging putihnya saja. Tambahkan 250 gram gula pasir. Lalu aduk rata. Diaduknya pelan-pelan aja, jangan ditekan-tekan, nanti bisa menggumpal. Kalau menggumpal nanti susah matangnya ya. Jadi pelan-pelan aja ngaduknya. Kalau ada kelapa yang menggumpal, ini diaur-aur aja sampai semuanya tercampur rata. Memang butuh waktu lama untuk mengaduknya sampai terbentuk tekstur yang seperti ini. Jadi nggak menggumpal ya. Lanjut kita siapkan cetakan. Saya pakai cetakan agar-agar. Diolesi dulu menggunakan minyak goreng tipis-tipis. Atau nggak diolesi juga nggak apa-apa. Lalu kita tuang semua adonan sengkulun ke dalam wadah. Selain menggunakan cetakan, teman-teman juga bisa menggunakan daun pisang ya. Kalau zaman dulu itu daun pisangnya diletakkan aja langsung di atas kukusan, kemudian ditaruh adonan dari sengkulunnya. Jadi kalau pakai daun pisang juga boleh, pakai cetakan seperti ini juga boleh. Atau kalau teman-teman punya cetakan loyang yang segi 4 itu juga boleh ya. Kalau menggunakan loyang stainless yang segi 4 itu, sebaiknya bagian dasarnya dilapisi dulu menggunakan daun pisang biar nanti lebih mudah untuk dilepaskannya. Ini jangan ditekan-tekan atau jangan dipadatkan, karena nanti kalau dipadatkan susah matangnya ya. Selanjutnya ini mau saya kukus. Sebelumnya kukusannya sudah saya panaskan, airnya sudah mendidih. Dikukus selama 60 menit atau hingga kuenya matang. Jangan lupa tutup kukusannya supaya dilapisi dengan kain bersih agar uap airnya nggak menetes ke adonan.
Setelah sekitar 60 menit ini kuenya udah mateng, siap diangkat. Dalam keadaan masih panas, ini bisa langsung dilepaskan dari loyang cetakan atau mau menunggu sedikit hangat juga bisa ya. Dan ini kue sengkulun ubi ungunya udah jadi. Yang pertama kita siapkan dulu ubi madu cilembunya. Harus ubi madu cilembu ya guys, karena hanya ubi madu cilembu aja yang bisa mengeluarkan madu. Dan ini kalian nggak perlu takaran mau sekilo, 2 kilo atau 3 kilo itu nggak apa-apa, nggak masalah. Dan ini aku juga kebetulan punyanya cuma 2 kilo. Terus ini sudah dicuci bersih kemudian dilap kering. Setelah itu baru dipotong-potong kedua ujungnya biar nanti lebih rapi ya. Lalu disusun di atas nampan loyang panggangannya. Kalau mau dialasi pakai baking paper juga boleh. Dan ini sebelumnya ovennya sudah saya panaskan selama 15 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Kalau mau pakai suhu 200 derajat Celcius juga boleh. Nah ini saya masukkan ubi cilembunya dan akan saya panggang selama 30 atau 40 menit dulu ya. Ini setelah saya panggang selama 40 menit, ubi madu cilembunya kita balik dulu ya. Ini saya keluarkan dulu dari oven biar nanti lebih gampang untuk membolak-baliknya. Setelah dipanggang selama 40 menit, bagian bawah ubi madunya ini sudah mulai kecoklatan seperti ini ya. Lalu ini kita panggang lagi kurang lebih sekitar 30 menitan. Suhunya tetap sama 180 sampai 200 derajat Celcius. Nah ini setelah 30 menit saya keluarkan dari oven lalu saya balik lagi. Sebenarnya kalau kayak gini udah matang tapi karena saya ragu ya saya panggang lagi kira-kira selama 20 menitan aja. Dan itu karamelnya juga udah penuh banget ya sampai agak gosong-gosong gitu. Ini saya panggang lagi selama 20 menit. Untuk suhunya tetap sama sekitar 180 sampai 200 derajat Celcius. Nah setelah 20 menit dipanggang ini ubinya udah mateng. Jadi setiap saya membolak-balikkan ini posisi loyangnya juga saya bolak-balik ya. Yang di belakang saya taruh di depan, lalu yang di depan saya taruh di belakang lagi seperti itu seterusnya sampai matang. Dan ini dia ubi cilembunya udah mateng guys. Lihat deh madunya sampai keluar seperti ini. Ini tandanya berhasil sukses bikin ubi madu cilembu ya guys. Walaupun cuma pakai oven tangkring tapi ini sudah sukses. Untuk menikmatinya sebaiknya menunggu dingin karena kalau udah dingin nanti gampang banget dilepas kulitnya.